yang bekerja dengan jujur dan setia di tanah ini. Dia akan berjalan dari tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Jauh Subah. Jauh Subah. Jauh Subah. Konsum sanami pemanser manggi. Manser unsuk Papua. Manser unsuk Biaki. Manser benar dunia kasih teh. Menara kanggaingkan yang kemudian kami setting sebagai sebuah temu raya. Ini adalah pertemuan kapasitas besar yang melibatkan komponen masyarakat adat Biak di semua level, baik di kampung, pemerintahan, gereja, dan akademisi. Sambutan atau pidato ini adalah sebuah rangkuman dari pergumulan panjang yang digumuli oleh para mananwir dan pensonanem selama 7 tahun menjelang 8 tahun Dewan Kebangkitan atau Kanggaingkan Biak bangkit kembali di era reformasi tahun 2000. Begitu lama ketika kita berada dari satu situasi politik dari suatu bangsa ke satu situasi politik bangsa lain. Masyarakat kita hanya bisa menjual pinang di emperan jalan untuk memenuhi aneka kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sementara bagian terbaik dari kekayaan negeri ini dieksploitir selama puluhan tahun untuk memperkaya negara-negara asing tanpa imbalan kompensasi yang pantas. Ini adalah sebuah alinea contoh kasus kecil fakta dari 101 soal yang kita akan bahas. Sekali lagi, saya ulangi, masyarakat kita yang hanya bisa menjual pinang di emperan jalan untuk memenuhi aneka kebutuhan rumah tangganya sehari-hari. Sementara bagian terbaik dari kekayaan negeri ini dieksploitir selama puluhan tahun untuk memperkaya negara-negara asing tanpa imbalan kompensasi yang pantas. Kasus yang kedua, dana otonomi khusus uang darah. Dana otonomi khusus uang darah yang seharusnya telah bisa mengentas separuh dari kemiskinan rakyat kecil di seluruh pelosok daerah terpencil Papua dan Biak, sehingga ada pemerataan kesejahteraan, ternyata telah dijadikan sebagai proyek untuk memperkaya
kelompok pengelola bersama keluarga dan para kroni serta berbagai kelompok dengan lainnya. Dan masih banyak lagi kenyataan-kenyataan pahit yang harus kita pikirkan bersama dalam musyawarah ini untuk segera bisa diperbaiki. Kondisi kita di tanah Papua, di Pulau Biaki, seluruh wilayah Biaki, hari ini merupakan akibat dari keputusan-keputusan politik internasional di masa lalu yang dilatar belakangi oleh keserakahan bangsa-bangsa asing. Papua dengan paksa telah digiring oleh bangsa-bangsa lain untuk hidup sebagai orang asing di atas negeri kita sendiri. Dalam sebuah kondisi yang sesungguhnya tidak kita inginkan, kita berhak untuk menentukan apa yang baik bagi kita dan anak cucu kita ke depan. Saudara-saudara para mananwir, mansonanem, insyawi, Nusa Kabor, sejarah dunia tidak pernah mencatat adanya ketulusan hati dan itikat baik suatu bangsa untuk menjadikan bangsa lain sebagai subjek pembangunan pembaharuan. Yang biasa terjadi adalah bahwa bangsa yang satu menjadikan bangsa lainnya sebagai objek kepentingan dengan berbagai alasan, termasuk alasan pembangunan, seperti dalam kasus Papua. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan adalah hasil akhir yang mencerminkan kebahagiaan atau penderitaan bangsa yang bersangkutan. Jika bangsa yang hendak dibangun berstatus sebagai subjek kepentingan, maka pasti ada kebahagiaan. Akan tetapi jika bangsa yang hendak dibangun hanya berstatus sebagai objek kepentingan, maka yang terjadi adalah penderitaan rakyat kecil yang berkepanjangan. Papua sebagai objek kepentingan bangsa-bangsa asing. Ada dua instrumen internasional yang kami sebut instrumen retorika politik ekonomi internasional di masa lalu yang pernah mengangkat masalah kesejahteraan bangsa kita sebagai alasan dan tanggung jawab utama dalam proses hukum pengalihan Papua kepada Indonesia. Pokok pertama pada bagian pendahuluan kontrak politik The New York Agreement 15 Agustus 1962 yang digagaskan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk ditandatangani oleh wakil-wakil pemerintah Indonesia dan Belanda berbunyi, mengingat kepentingan dan kesejahteraan rakyat Papua. Ayat kedua pada resolusi Majelis Umum PBB 2504 19 November 1969 tentang selesainya pelaksanaan tugas-tugas Sekjen PBB pada masa transisi pengalihan Papua sesuai kontrak politik The New York Agreement tahun 1962 berbunyi, Majelis Umum PBB menghargai berbagai bantuan internasional, baik melalui Bank Pembangunan Asia maupun melalui institusi PBB ataupun cara lain kepada Indonesia dalam upaya untuk memajukan pembangunan ekonomi di tanah Papua. Pokok pada kedua instrumen internasional tersebut di atas telah dengan sengaja diperlebih oleh masyarakat dunia sebagai dasar legitimasi seluruh proses pembangunan berdarah yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis selama ini oleh para penguasa NKRI melalui berbagai kelompok kepentingan di Papua. Papua hendak dibangun dan Papua hendak diperbaharui. Akan tetapi kenyataan sejarah negeri ini membuktikan bahwa dalam arti luas dan hakiki, Papua tidak bisa dibangun oleh siapapun, apalagi diperbaharui. Jika diikuti dengan seksama, maka apa yang dinamakan oleh orang sebagai pembangunan Papua sejauh ini adalah sebenarnya sebuah konsekuensi logis dari eksploitasi sumber daya alam tanah Papua
untuk memperkaya negara-negara lain serta mengentaskan kemiskinan di Indonesia, bukan pembangunan dalam arti murni dan hakiki kepada rakyat Papua. 1944 sampai 1963, pemerintah Belanda telah melakukan hal-hal signifikan dalam menyempurnakan perbaikan kondisi sosial di tanah Papua. Sesungguhnya pembangunan di Papua semasa pendudukan Belanda adalah buah dari pekabaran Injil. Peran Injil dalam pembangunan Papua merupakan sebuah fakta empiris yang sangat disadari oleh Belanda waktu itu, sehingga pemerintah menanggung berbagai risiko finansial untuk memajukan pembangunan di Papua, walaupun dalam arti komersial tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang berarti ekonomis untuk menunjang pembangunan fisik. Sebaliknya, apa yang berlangsung sepanjang masa integrasi Papua dengan Indonesia adalah pembangunan eksploitasi sumber daya alam yang berkiblat kepada kepentingan pihak penguasa, sehingga indeks UNDP tahun 2001 mencatat Papua sebagai provinsi kedua termiskin di Indonesia. Eksploitasi sumber daya alam Papua dimulai secara besar-besaran sejak akhir tahun 1960-an. Sekalipun orang memiliki kepandaian yang tinggi, akal budi dan marifat, tetapi tidak mampu memimpin bangsa Papua. Tetapi bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri. Kita yang bekerja di antara bangsa Papua harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, panggilan Tuhan kepada bangsa ini yang belum kita ketahui. Yang kedua, barang siapa yang di tanah ini dengan sabar akan mengalami mujizat demi mujizat, dan hanya mujizatlah yang menentukan kemajuan di tanah ini. Kita hanya bisa memegang kemudi, tetapi bukan kita yang menentukan arah angin dan arus. Yang penting di dalam pekerjaan kita adalah iman dan ketaatan. Sana ya, Rosuk masore besi.